Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan adalah musuh nyata manusia yang akan selalu menggoda kepada jalan yang sesat. Mereka akan melakukan berbagai cara agar keturunan Nabi Adam alaihissalam bersamanya ke neraka pada hari kiamat kelak. Setiap saat setan melakukan siasat jitu untuk menggoda manusia. Waktunya dihabiskan untuk membuat manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada waktu di mana setan berhenti menggoda manusia bahkan lari tidak berdaya, yakni saat muazin mengumandangkan azan. Ternyata azan bukan perkara sederhana bagi setan. Mereka akan mengalami kondisi buruk ketika panggilan sholat itu diserukan. Seperti apa kondisi setan saat azan berkumandang? Berikut ulasannya. Azan merupakan panggilan Allah untuk para hamba melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ini adalah panggilan umum yang akan Allah perdengarkan kepada siapa yang Dia kehendaki dari makhluknya, termasuk dari golongan setan. Saat azan dikumandangkan, setan melarikan diri bahkan sampai terkentut-kentut untuk menghindari diri dari mendengarkan azan. Mereka begitu takut mendengar seruan tersebut. Apabila panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil kentut hingga dia tidak mendengarkan azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut hingga tak lagi mendengar suara azan tersebut. Hadis riwayat Darimi. Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad dalam Syarah Husnul Muslim mengatakan, setan menganggap bahwa azan merupakan sesuatu yang begitu besar dan sangat menakutkan. Ketakutan dan ketegangan yang dialami menyebabkan persendian menjadi kendur, sehingga tidak bisa menguasai dirinya. Saluran seni dan kotoran menjadi terbuka, hingga bisa mengompol atau terkentut. Lalu mengapa setan begitu ketakutan ketika mendengar azan? Pasalnya seruan azan berisi kalimat tauhid dan syiar-syiar Islam. Azan adalah suara keras yang berisi zikrullah azza wa jalla dan hal itu menyakitkan bagi setan. Ketika itu mereka putus asa sehingga lari dan menjauh dari manusia. Ketika mendengar seruan kebaikan ini, setan dibebani kewajiban untuk meyakini dan menjalankan kandungan seruan kebaikan tersebut. Alasan lain yang membuat setan lari terbirit-birit adalah mereka tidak mau menjadi saksi atas muazin yang mengumandangkan azan. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa semua benda baik kering maupun basah nantinya akan menjadi saksi bagi muazin yang mendapat keutamaan pada hari kiamat. Tidaklah azan didengar oleh jin dan manusia, batu dan pohon kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Namun jangan senang dulu, karena setelah azan selesai setan akan kembali lagi dengan cepat menggoda manusia. Maka apabila azan telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali. Dan apabila iqomah dikumandangkan, setan akan segera berpaling. Jika iqomah telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali lagi untuk mengganggu manusia. Hingga ia membersitkan dalam hati seseorang dengan mengatakan, ingatlah hal ini dan itu, dari hal-hal yang sebelumnya tak ia ingat. Abu Muhammad berkata, suwiba maksudnya adalah didirikan. Hadis riwayat Darimi. Jadi setelah mendengar azan, umat Islam sebaiknya langsung bergegas mendirikan sholat. Hal ini untuk menghindari godaan setan yang lebih dahsyat lagi. Sahabat yang beriman, itulah waktu di mana setan berhenti menggoda manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari godaan dan hasutan setan laknatullah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kiamat merupakan hari penghabisan alam semesta atau berakhirnya kehidupan di dunia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kapan pastinya kiamat tersebut akan terjadi. Allah hanya memberitahu kita mengenai tanda-tanda datangnya hari kiamat yang harus diwaspadai. Gunung-gunung berjalan, langit terbalik dan bumi bergoncang. Orang yang hamil akan melahirkan bayinya. Orang yang menyusui lupa pada anak yang disusuinya. Anak-anak jadi ubanan. Matahari mengalami gerhana.
manusia lupa diri dan setan pun bingung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah goncangan yang sangat besar. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Hari kiamat adalah kepastian yang akan datang jika tiba saatnya. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kiamat itu datang. Bahkan manusia paling mulia sekalipun Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu kapan kiamat akan datang. Ketika datang hari itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi menghindari kiamat. Begitu juga dengan iblis yang sering melakukan dosa semasa hidupnya. Pada hari kiamat kelak, semua makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan diri. Lantas, bagaimanakah dengan makhluk ciptaan Allah lainnya seperti para iblis? Apakah mereka akan mati pula saat hari kiamat itu tiba? Berdasarkan kitab karya agung dari Imam Abdurrahim, ketika hari kiamat tiba, iblis dan bala tentaranya juga akan mengalami yang namanya kematian. Lalu bagaimana proses sakaratul maut yang akan dialami oleh iblis? Berikut informasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu sebanyak bilangan orang-orang yang pertama sampai yang terakhir sebagai pembantu. Dan aku menjadikan untukmu kekuatan langit dan bumi. Dan sesungguhnya hari ini aku memberimu pakaian kemurkaan. Maka turunlah dengan kemurkaanku dan cambukku pada iblis yang terlaknat. Maka timpakanlah kematian kepadanya dan bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang dari yang pertama sampai yang terakhir dari manusia dan jin dengan berkali-kali lipat. Dan bawalah besertamu 70.000 malaikat Jabaniyah, beserta setiap malaikat sebuah rantai dari neraka lazza. Lalu malaikat maut memanggil para malaikat untuk membuka pintu-pintu neraka. Maka turunlah malaikat maut dengan rupa yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Setelah sampai di hadapan iblis, malaikat maut menangkapnya hingga pingsan. Iblis menjerit dengan jeritan yang seandainya seluruh penghuni langit dan bumi mendengarnya, maka pingsanlah mereka sebab jeritan iblis tersebut. Seperti yang diketahui bahwasannya iblis dan bala tentaranya meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditangguhkan kematiannya hingga hari kiamat kelak. Saat hari kiamat kelak, iblis akan mengalami saat-saat yang begitu menyakitkan. Tatkala kiamat tiba, maka itu akan menjadi saat-saat yang sangat menyakitkan ketika malaikat maut mendatanginya dan mencabut nyawanya dengan sangat kasar sekali. Pada saat hari kiamat nanti, malaikat maut akan membentak kepada iblis, berhentilah kamu iblis laknatullah. Rasakanlah kepedihan kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang engkau sesatkan dalam beberapa abad selama engkau hidup, dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kamu. Maka kemanakah kamu hendak lari? Maka larilah iblis ini ke arah timur, dan ketika sampai di timur, malaikat maut sudah berada di sana. Iblis pun berlari ke arah barat dan malaikat maut pun sudah berada di sana. Kemanapun iblis lari, maka malaikat maut selalu ditemuinya. Di saat inilah iblis merasa begitu ketakutan. Ia mencoba berlari untuk menghindari malaikat maut tersebut, namun kemanapun iblis itu menghindar, malaikat maut selalu saja bisa menemukannya. Lebih ringan cahaya daripada api antara bahan pembuatan malaikat dan iblis, sehingga malaikat selalu lebih cepat daripada kecepatan iblis. Tidak ada satu tempat pun yang bisa dijadikan sebagai persembunyian pada saat hari kiamat kelak. Kemudian iblis mencoba lari ke makam Nabi Adam alaihissalam dan berkata, karena kamulah aku mendapat laknat. Dalam sekejap, malaikat maut telah sampai terlebih dahulu di hadapan iblis. Kemudian iblis bertanya, minuman dan siksaan apakah yang akan ditimpakan terhadapku? Kamu akan diberi minum dari neraka lazza. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka tapi berlipat ganda. Mendengar ucapan malaikat maut tersebut, iblis pun jatuh berguling-guling ke tanah sambil menjerit sekuat-kuatnya. Ia kemudian berlari-lari ke arah barat, ke timur, dan akhirnya sampai ke sebuah tempat di mana dia pertama kali diturunkan.
Lalu malaikat Zabaniyah menurunkan gentolan, menarik dan menikamnya dengan tombak. Maka iblis itu pun mengalami naza atau proses pencabutan nyawa dan sakaratul maut yang teramat menyakitkan. Pada saat itu, bumi bagaikan bola api karena dikerumuni oleh malaikat Zabaniyah yang menikam dengan bebatuan dari neraka, sehingga iblis merasakan siksa sakaratul maut yang amat sangat pedih dan menakutkan. Pada saat itu dipanggillah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa agar melihat iblis sekarat. Nabi Adam alaihissalam lantas memanjatkan doa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai sakaratul maut yang akan dialami oleh iblis dan bala tentaranya pada hari kiamat kelak. Meskipun iblis memohon ampun kepada Allah, mereka tidak akan pernah diampuni karena telah ingkar kepada perintahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.